Apa? Yang kecil? Iya, maksudnya di kotak penalti itu udah mau dikontak aja pasti jatuh. Udah wasit kasih penalti. Yang mana jatuh penalti yang mana? Ya maksudnya yang kecil-kecil kan. Kalau mau dikontak sama yang besar-besar kan. Tinggal pintar-pintar aja cari gimana Iyalah, bikin pasti, pelanggaran ya. Pasti. Kalau soal ini kan Indonesia keras ya. Liganya saat itu hajar. Itu Osas santai aja apa gimana? Justru aku suka gitu. Oh lebih suka. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di podcast masih yang terbaik di Republik Indonesia. Yang mengalahkan Jebret, DPI dan sekutu-kutunya. Mengalahkan juga Regista, mengalahkan juga Asumsi. Sama juga ya, Regista Asumsi. Mengalahkan juga Pandit Football. Mengalahkan juga Lensa Olahraga, mengalahkan Fantasista, mengalahkan Mojot.co, mengalahkan tulisan-tulisan dari Ainur Rohman dan semua sportcaster yang ada di Indonesia, mengalahkan juga channel Justin Laksana sudah pasti. R66 udah belum? Dan kami mengalahkan R66 juga. Kok pelan-pelan bagian itu? Kok pelan-pelan? Iya, mau ada program puasa. Pokoknya kami masih yang terbaik, masih mengalahkan semua. Kami juga mengalahkan official akun dari PSSI. Mengalahkan program sebelah yang ada Gautama. Jelas lah. OBE yang ada Gautama. Kick and Rush. Kick and Rush. Iya, kita taktikal Italian, taktikal. Apa kick and rush, lari tendang. Oke, Coach Ripan yang masih menjadi partner saya di sini. Hampir ya kemarin ya. Hampir goodbye gua ya. Hampir goodbye gua gitu, tapi ya alhamdulillah saya masih mencintai kalian semua. Padahal tidak pernah ada obrolan itu. Hari ini kita kedatangan siapa nih, Coach? Nah, ini kedatangan pemain yang pernah main di berbagai penjuru Indonesia sebetulnya. Berbagai penjuru, tapi dia lama di Papua. Iya, pernah ke Raja Ampat ya. Pernah ke Raja Ampat, Serui. Persiwa Wamena. Belum. Udah belum? Mau katanya. Pulang buana di tanah Sumatera. Iya, di Sumatera. Di ibu kota juga. Sempat juga di ibu kota. Udah kemana-mana ini orang lah. Udah pokoknya kita kalau sebut beliau. Dan beliau nih sudah bukan pemain asing. Sudah Indonesia. Oh iya. Menjadi pemain Indonesia. Yang gagal penalti tapi. Iya dong. Kita sambut saja, ini dia Osasa. Ini dia. The Killer. Predator. Aku nonton Osasa dari zaman PSDS Deli Serdang. Liga Jarum. Betul itu. PSDS menjadi klub pertama waktu itu. Ya siapa yang membawa ke sini dan kenapa memilih PSDS Deli Serdang? Oke, itu pertama sekali ke Indonesia itu sebenarnya itu lewat kakak. Dulu ada namanya, bukan kakak kandung ya. Iya. Namanya Dele Bob Manuel. Oh, itu Bami Dele Bob Manuel yang betul, Kediri ya, Persik. Betul, benar. Saya sama dia lewat dia ke sini, Victor Ibonevo, Ebi Sukure, kita bertiga lewat dia ke sini. Oh, Bobby itu. Dia merangkap agen juga atau? Enggak. Dia seperti senior kita. Karena kita satu tempat biasa latihan di Lagos. Ya, dia lihat suka, oke. Kenapa kamu gak suka? Ayo jalan-jalan ke Indonesia, lihat. Ya kita seperti itu datang, lihat dan coba akhirnya masuk di Indonesia ya. Iya. Bob Manuel cerita apa ke Osas waktu nyuruh ke ayo main di Indonesia? Dia dulu udah main di sini, udah senior. Karena dia memang senior kita dari timnas, dia juga main timnas Nigeria pada saat itu. Jadi kita satu lapangan, kalau datang kita hasil latihan, kita sampai main liga. Beberapa di liga Nigeria, kalau kita punya satu lapangan di sana, kalau itu lapangan sangat-sangat terkenal di Lagos. Lapangan apa? Namanya FEC. Ya, FEC Festac Town. Jadi itu sampai Jojo Kocha, Mikel Lobby, semua pemain bintang pun pernah rasa di lapangan itu. Oh, Jaja Okocha juga pernah. Semua, termasuk Kanu, semua gak ada pemain yang belum rasa. Kanu. Semua sudah rasa lapangan itu. Jadi kadang-kadang juga kita main seperti foreign base sama home base. Kalau misalnya Premiership udah selesai, pemain yang udah main luar lama sama yang main di Liga Nigeria gitu. Jadi kakak ini termasuk yang main di sana. Jadi kadang-kadang
kita selalu sparring gitu. Jadi mereka lihat kan pemain yang lebih oke, ini bagus. Kenapa kamu gak coba keluar cari tim? Ya seperti itu. Tapi sebelum ke Indonesia, Osas di sana udah main liga. Sudah. Liga Nigeria? Liga udah. Aku main di Prime FC di Liga 1-nya. Oh, di kata Bob Manuel, coba main ke Indonesia yuk gitu. Iya betul. Terus ajak Osas, ajak Igbo Nevo sama... Pertama kali itu Igbo Nevo pertama. Oh, Igbo Nevo 2005 ya? Igbo Nevo lebih. Langsung ke Persipura? Persipura. Iya. Langsung ya iya, itu waktu itu. Igbo Nevo 2005 ya? 2005 apa? Iya 2005. Igbo Nevo atau Ebi Sukuri salah satunya dulu. Saya kalau Ebi Sukuri memang di Kediri juga ya? Iya, Ebi Sukuri Kediri sama dia. Sama Jadi Bob Manuel. baru saya nyusul. Ya datang sini bukan karena juga muda. Dia suruh oke sekali sampai jalan-jalan. Kenapa sekarang gak lihat dan lihat situasinya. Ya jalan-jalan. Rekomendasi Bali, jalan-jalan ke Bali sampai lihat. Ya benar-benar kita datang seperti itu. Jalan-jalan datang, coba seleksi, ya lolos. Seleksi di mana saja waktu itu? Pertama saya datang di sini, saya seleksi di namanya PSI Batang. Oh Batang. Ya saya sempat di situ Liga 2 ya. Iya Liga 2. Saya 1 bulan tidak, maksudnya gak ada keputusan. Karena dulu memang benar-benar seleksinya di sini dulu benar-benar ketat ya. Gak seperti sekarang tiba-tiba pelatih di sini bawa pemain masuk udah bilang dulu gak seperti itu. Dulu pemain asing juga cuma 3 kan di satu klub ya? 5. Oh sudah 5 ya waktu Osas datang ya? Iya Liga Jarum 5. Oh iya. Jadi 5 itu kalau kita seleksi datang ke satu posisi misalnya striker bisa 20 asing yang ribut satu posisi. Harus benar mungkin 1 bulan 2 bulan belum selesai Seleksinya. Iya. Jadi saya di Persibat ada yang rekomendasi kenapa, ada yang ada cari striker di sini. Saya ke sana di Deli Serdang sampai ada sekitar 18 striker. Di Deli Serdang itu? Iya. Waduh, cuma cari satu aja. Itu dari mana aja? Dari Eropa, dari Afrika semua? Dari South America Latin, dari Brazil, dari Nigeria semua. Dan pada itu putaran kedua. Terus Kak Amahu Tumpak Sehite. Oke. Pelatih itu. Jadi dia mereka bilang mereka cari pemain yang sudah main karena untuk daftaran biar mudah kan. Karena putaran kedua. Kita seleksi, aku datang pertama kan kita bahasa Indonesia gak tahu apa-apa. Aku cuma datang, yang lain kasih peluang karena mereka udah pada main kan. Saya cuma saja yang belum pernah rasa Liga Indonesia. Yang lainnya pada main latihan, aku yang terakhir, aku selalu dikasih 5 menit. Yang lain main, tapi 5 menit itu aku yang coach butuh. Jadi seleksi kadang-kadang 2 pulang, 3 pulang, ini pulang. Sisa kita ada 3. 3 itu lama di situ. 3 siapa aja tuh? Aku gak kenal nama. Waktu itu belum saling kenal ya. Baru datang bahasa juga beda-beda ya. Tahu bahasa. Tapi tidak bukan dari Afrika juga. Enggak. 3 ini. 3 ini ada dari Brazil dan dari Paraguay. Oh, iya. South America. Waktu itu ada Afrika, kita ada 4 Afrika. Ada 3 Kamerun sama saya. Ada 4. Afrikanya ada 4 striker. Yang sisanya itu bully semua. Yang dari Amerika Latin, Chili, Brazil, dan Argentina gitu. Ya akhirnya sisa 3 ini kita berjuang terakhir. Terus sisa saya, bos gak mau. Karena kenapa? Pendaftarannya susah. Masuk menurut dia. Iya kalau belum main di Liga Indonesia takutnya ribet ya. Timnas dan sebagainya. Karena waktunya mempel untuk putaran kedua. Ya pelatih mau saya, bos gak mau saya. Akhirnya kita sisa 2. Aku cuma gantung aja. Ya akhirnya verifikasi semua. Pas pertandingan pertama. Mereka di stadion belum turun. Belum dapat. Verifikasi belum pas ya untuk main. Saya cuma di atas. Pas mereka lagi tanding di atas baru masuk. Surat izin dan sebagainya. Jadi lagi di tribun surat masuk. Surat masuk. Putaran kedua game pertama. Terus bos misal, ayo coach bilang gimana bisa? Gak bisa kan udah mulai main. Pertandingan itu pertama kalau gak salah lawan siapa ya kita kalah. Yang kedua, enggak. Kita baru sampai stadion, baru sudah masuk. Jadi nama saya gak didaftarkan. Ya, di line jadi up. pas masuk, akhirnya aku diterima mereka suruh saya lari ambil sepatu.
Dan untungnya waktu itu mes dekat sama stadion. Cuma sekitar 3 menit gitu. Kok bisa begitu? Lari ambil sepatu. Kayak main apa gitu. Ambil sepatu kok juga main. Ini namanya selalu siap kan. Aku juga pengen mau main. Oke. Aku lari ke mereka ambil sepatu. Nama saya mereka langsung catat. Nama dulu ada nama pemain lain kan. Mereka pakai baju tulis nama orang. Oh ya, tempel ya. Iya, nama saya sama nomor. Udah tiba-tiba aku masuk, mereka main dulu. Aku caranya masih 0-0 aku masuk lawan Pelita Jaya. Pelita Jaya Purwakarta. Iya, pada saat itu kita main 1-0. Aku yang kasih assist kita menang. Game kedua lawan Pesita Tangerang Amaho Benindolo. Memang waktu itu game kedua di situ baru aku gas. Catat 2 gol, game ketiga Thomas pada 2 gol gitu-gitu aja lanjut. Akhirnya menjadi seorang nama besar di sepak bola Indonesia ya. Begitulah. Dari pulang ambil sepatu. Berarti kalau waktu itu tidak pulang ambil sepatu, belum tentu bersinar loh. Iya kan? Iya, karena pertama bisa asis. Kalau itu tidak tercatat itu asisnya kan kalau tidak pulang ambil sepatu. Ya karena masih agak masuk list yang main kan. Ya harus keluar 1 orang, masuk saya. Kasihan yang udah bawa sepatu harus dicoret. Kenapa tidak pinjam sepatu dia? Iya, gue mikir kenapa pada pinjem ya. Gak mungkin lah. Untung deket. Gak ada. Ukurannya ya? Ini bukan SSB, ini masih profesional. Pinjam sepatu. Harus sepatunya juga yang nyaman kan. Harusnya nyaman. Jersey juga bukan jersey OSAS berarti ya saat itu ditempel ya. Iya, awalnya bukan jersey saya. Udah nomor. Di PSDS Deli Serdang waktu itu cuma putaran kedua ya. Iya. Itu berapa gol diciptakan, masih ingat? Iya, saya catat 9 gol. 9 gol cuma di putaran 2 ya? Oh iyalah, langsung Produktif. jadi rebutan lah pasti itu. Iya. Tapi pertama kali ke Indonesia, ke Deli Serdang ya, diterima dengan baik gak sama teman-teman semua di Deli Serdang? Terus siapa orang yang pertama, woi OSAS ayo. Yang ajak berbaur gitu? Itu setelah udah lolos seleksi. Oke. Karena sebelum lolos seleksi agak ada yang kenang, gak ada yang, saya kayak gimana ya, lucu juga. Karena bingung, kan datang, ya udah terkenal namanya di Indonesia, mereka udah main, udah pada selalu jadi sama. Tapi aku kadang-kadang duduk cuma lihat. Tapi pas lolos ada namanya Imam Faisal. Imam Faisal. Iya, dia memang tadam saya, dia gemuk, orangnya lucu sama Kacop. Itu memang dua ini yang memang dari awal yang bikin saya agak benar-benar nyaman. Karena mereka lucu banget. Jadi ya di situlah mulai enak-enak sama mereka sampai bagus. Belajar bahasa Indonesia juga dari mereka Dari gitu? situ. Pasti kata-kata kotor duluan ya? Memang gak tahu bicara apa juga. Kalau yang begitu tuh biasa jahil kan. Dia ajarkan yang tidak-tidak. Kadang-kadang aku juga tahu bicara apa. Kadang-kadang mereka cuma ketawa aja. Suruh saya bicara seperti ini, aku gak tahu artinya, benar atau tidak. Aku ikuti mereka ketawa aja gitu. Di Liga pertama setengah musim ya? Iya, setengah musim. OSAS gimana? Di Lubuk Pakam, di Deli Serdang itu langsung betah, terus langsung adaptasi bagus, atau OSAS gak betah? Aduh, gak bisa bilang adaptasi bagus. Cuma karena di situ masih kayak, waktu itu masih kayak, gak bisa bilang gak ada macam pizza, KFC gitu-gitu gak ada kan. Jadi susah sekali makan. Aku cuma 2 makan aku bisa. Roti pagi, siang nasi goreng, malam nasi goreng. Gitu aja tiap hari. Nasi goreng, roti, nasi goreng. Sampai ibu masak aja udah tahu saya. Udah tahu kalau lagi masak buah lain-lain, pasti nasi goreng. Kenapa gak suka makanan yang lain? Karena belum tahu. Lidah ya? Belum adaptasi waktu itu kan. Tapi kan nasi goreng bisa, berarti ya model-modelan seperti rasa nasi goreng juga bisa dong? Mana aku tahu. Aku cuma tahu nasi goreng yang aku suka. Oh, nasi mentega coba. Nasi resepnya ya. Nasi pakai mentega. Mentega terus kecap dikit saja. Jadinya nasi goreng juga. Nasi goreng mentega. Iya. Waktu itu main sama berarti Ansari Lubis. Ansari Lubis. Kapten. Ansari Lubis. Iya, Deli Serdang berarti ya. Main di Lubuk Pakam. Itu berarti yang paling mengerti seorang OSAS Saha di dalam lapangan. Itu untuk asis-asisnya seperti apa gitu. Itu pemain-pemain siapa tuh? Itu Ansari Lubis. The best itu ya? Belum ada lagi obat yang seperti itu. Yes. Padahal di Deli Serdang itu Ansari usianya udah tua. Dia udah tua. Udah tua juga ya. Tapi itu manusia, aku gak tahu manusia apa ya. Gak bisa rebut bola dari dia.
kamu seperti striker udah lari aja. Bola pasti datang. Bener ya datang ya? Bola datang sesuai you mau. Kalau datang sekarang terserah kamu you mau bikin apa. Terus menurut Osas saat itu Liga Indonesia untuk Osas sendiri susah apa enggak? Kalau maksudnya saat itu dan sekarang atau gimana? Saat itu saat pertama kali. Saat pertama kali. Kan langsung bisa. Perbandingannya dengan Nigeria lah. Kan dari Liga 1 Nigeria nih. Kemudian datang di Indonesia. Melihat perbedaannya. Susah apa tidak nih? Iya, perbedaannya di saat itu sebenarnya sama aja. Cuma kadang-kadang lucunya di saat itu aku merasa kalau datang waktu itu kan pas masuk liga waktu latihan pertama sih orangnya kan kecil-kecil. Ya enak kan, kalau gini lah langsung gini dia langsung jatuh. Ternyata enggak. Gitu. Kalau di Nigeria kan semua besar-besar. Fisik ya, main fisik ya. Fisik dan semua. Dan justru kalau kita seperti striker, enaknya kita main lawan yang besar daripada yang kecil. Oh. Yes, kalau saya pribadi ya, saya lebih suka main sama lawan asing yang besar daripada Indonesia yang kecil. Kenapa begitu? Ya karena yang kecil itu kadang-kadang dia lincah. You lewati dia cepat balik gitu. Lincah ya. Lincah ya. Iya, you lewat dia cepat balik. Dan misalnya asing kalau you senggol berapa dorong sedikit. Ya logika ya, wasit pasti peluit ya. Itu frustrasi ya buat saya. Tapi kalau sama yang besar, enak kalau lewat sebelum dia putar badan you udah pulang. Gitu udah cetak gol kan. Iya. Ya, dan jadi, secara speed juga bisa mereka kalah. Itu bisa kalah. Dan kalau main fisik body contact itu ya 50-50 wasit gak mungkin peluit. Jadi enak gitu. Iya, kelebihan itu ya. Apa? Yang kecil? Iya, maksudnya di kotak penalti itu udah body contact aja pasti jatuh. Udah wasit kasih penalti. Yang mana jatuh penalti yang mana? Iya, maksudnya yang kecil-kecil kan. Kalau body contact sama yang besar-besar kan. Tinggal pintar-pintar aja cari gimana bikin pasti, pelanggaran ya. Pasti. Kalau soal ini kan Indonesia keras ya. Liganya saat itu hajar. Itu Osas santai aja apa gimana? Justru aku suka gitu. Oh lebih suka. Justru suka. Karena pada itu memang keras. Iya. Benar-benar keras. Pelatihnya semua, tim semua benar-benar aduh. Kan asing pemain waktu itu 5 yang main langsung. Jadi kadang-kadang dan banyak waktu itu Afrika juga banyak pada saat itu kan. Jadi lebih ya suka. Paling suka duel sama siapa Osas saat itu? Sama Bio? Maksudnya? Ya Duel lawan yang Osas paling suka kalau ketemu siapa? Baiknya dulu. Ya kalau aku suka, ya kalau orang kayak Bio juga aku suka gitu. Kayak Iqbal Nevo suka? Iya. Itu pasti duel tuh Osas. Pasti selalu ada. Gak mungkin tidak. Tapi waktu datang dari Nigeria itu kan sama Iqbal Nevo. Mereka duluan ya. Dan di sana kan saling kenal di Nigerianya. Iya. Nah pas sampai di sini ada kabar-kabar tidak kayak, saya sudah main di Indonesia nih, sudah datang di Indonesia. Dia tahu dan dia juga kabarin dan selamat datang di sini dan semoga nikmati dan enjoy. Udah. Kalau libur ketemu? Ya pasti. Kalau ketemu di rumah siapa? Ya kadang-kadang di rumah kakak sihnya itu. Yang Bob Manuel. Atau kadang-kadang kita ketemu di hotel. Waktu itu Persipura sering di hotel yang di Semagi itu. Lupa. Sering sampai sekarang. Jadi kadang-kadang ketemu di situ. Ya salam-salam. Ketemu. Abis dari Deli Serdang, Osas kemana? Ke luar negeri dulu ya? Tidak, Deli Serdang 2 itu habis itu ke PSMS Medan. Oh langsung ke PSMS. Iya. PSMS itu yang sama Nastaceh bukan? Iya. Yang itu ya? Enggak, itu yang kedua. Oh itu yang kedua? Iya. Karena saya main PSMS, saya keluar. PSMS keluar, balik lagi. Oh. PSMS ini itu yang semifinal yang dulu ya? Yang masuk semifinal ya? Enggak. Itu masih Liga Jarum waktu itu. Osas PSMS tahun berapa? Pertama tahun 2009. Oh 2009. Sama 12. Oh iya 2009. 2009. Itu tuh sempat ke Sigli juga ya? Iya. Itu 10. Itu 2011 Sigli. Berarti Sumatera ini udah. Sumatera keliling semua. Ujung sama ujung suka mainnya. Semen Padang juga dia udah. Iya, suka ujung Indonesia kan Sumatera sama ujung timur Papua. Iya. Deli Serdang, Aceh, Semen Padang, Sigli.
Itu Aceh Sigli. Oh iya, Aceh. Medan. Sumatera. Semua, Tim iya. besar Sumatera. PES Jambi udah belum PES Jambi? Lampung deh belum Lampung. Lampung udah. Pada ke Lampung harusnya kemarin coba biar lengkap. Iya. Berarti dari itu ke PSMS, dari Deli Serdang ditarik PSMS. Itu langsung kontak atau seleksi lagi? Enggak, langsung aja. Langsung mereka kontak ya? Iya selesai cuma di saat Deli Serdang aja. Hmm. Setelah Deli Serdang tidak. Udah gampang gitu ya? Udah gak. Nego-nego udah aman. 2009 di PSMS sama siapa aja? PSMS sama siapa ya? Udah lupa lah Bren. Aku udah terlalu kenal banyak orang pokoknya. Terlalu banyak. 2009. Aku lupa sih kalau. Tapi yang keduanya aku ingat. Itu ada beberapa Afrika juga kan saat itu kan? 2009. Osasaha dan Siapa? Ada. Kalau nggak salah ada Nyek Nyobe. Nyek ya. Nyobe. Ada aku sama Nyek Nyobe. Nyek Nyobe di belakang. Aku Nyek Nyobe ya. Nyek Nyobe belum pernah ke PSMS nih kayaknya. Ada. Bukan ada. Ada. Dia pernah main sama saya. Sama swimming. Ini squad PSMS oke juga nih. Yang Murphy, Bom Julien itu. Bom Julien. Itu yang Yang sebelumnya berikutnya. masuk ya. Berarti ini sebelumnya. Iya, ini Sebelumnya. Oke. Iya. Saya lupa. Banyak. 2009. Yang lawan PSMS lawan Persipura di semifinal Itu 2000 berapa tuh? kalau nggak salah itu 2010. 2010. Enggak, 2008. 8 atau 7. Oh, sebelum itu ya, sebelum Iya. Osas pindah Iya, ya. iya. Nah dari Pulau Sumatera, kenapa Osas tiba-tiba bisa terbang ke Papua? Ada Raja Ampat, ada Serui berarti ya. Gini. Itu yang mana dulu tuh? Gini, aku suka yang keras-keras aja. Keras. Itu saya punya aja lah. Saya suka yang tempat yang kita terbuka aja lah gitu. Paham gak? Iya. Maksudnya ya kita pukul-pukulan, udah selesai aja udah. Oh, maksudnya keserui untuk pukul-pukul. Kalau di Sumatera, kan Sumatera keras. Iya. Orangnya keras dan gitu-gitu aja, habis keras udah. Damai-damai aja. Iya. Habis itu ya mungkin Timur juga sama. Kalau di Papua gitu, Makassar, you udah tau lah itu keras-keras aja gitu. Iya. Bukan yang tipenya gini-gini kan. Dan Osas seneng tuh ada di Aku suka daerah-daerah. Iya, aku suka daerah-daerah gitu. Pertama kali ke Papua tuh kemana? Ke Raja Ampat dulu? Raja Ampat. Persiram. berarti. Persiram dulu. Diajak oleh? Ya sama tim, sama bos langsung. Itu bukan? Bos Henry. Bos Henry. Oh, langsung. Iya. Oh, iya. Waktu itu sama bos Henry. Osas main ke Persiram. Terus Osas langsung oke. Oke banget. Kenapa oke? Ya karena memang aku suka dan aku mau di situ. Dikirim foto dulu nggak? Ini Pantai Raja Ampat gitu. Enggak. Enggak. Siapa tahu rayuannya itu kan. Bagus soalnya tempatnya. Nih Pantai Raja Ampat ini. Sebenarnya aku udah tahu Raja Ampat. Oh, udah sebelumnya. tahu ya. Udah tahu baru kita bicara. Dan timnya juga oke. Aku juga sama Bida Messi, sama Kube. Itu sangat-sangat oke juga. Itu kandangnya dulu di Raja Ampat apa di Jakarta? Sorong. Pertama di Sorong. Di Sorong Habis dulu. itu pindah ke Jogja. Yogyakarta sempat di Karena Jogja. waktu itu lapangannya nggak lolos Verifikasi. Iya. jadi pindah pakai Maguwo. Stadion Maguwo. Tapi tinggal di Raja Ampat pernah bersama tim itu. Udah Kita pernah ketemu di Jogja. di Jogja ya. Iya, pasti, pernah ya. ketemu di rumah makan Papeda, Bos Betul, Henry. betul. Selalu. Rumah makan yang masuk gang kecil ya. Tahu. Sama Bos Henry. Gak ngerti Jogja ya? Ngerti. Gak pernah ke Jogja ini orang nih. Ini orang nih. Iya. Iya, karena Bos ketemu. Hendrik ngerti kan waktu itu punya kafe kan? Iya. Oh, Di udah tempat kesana nongkrong kakak Osas. Sama di situ. Cena, sama Cena. Sama Cena. Enggak, kita orang baik aja. Cuma Wes. pegangan juga. Tiba-tiba siapa yang bilang buruk juga? Tidak ada yang bilang buruk. Tiba-tiba langsung bela diri. Jadinya kesannya buruk. Kalau ke kafe kita ke kafe situ lontong. Kafe kan bisa kopi. Oh iya ya. Oh iya. Dia langsung disclaimer dulu. Langsung disclaimer. Padahal tidak ada yang bilang apa-apa. Iya. Padahal Persiram berapa musim dari Persiram waktu itu? Satu musim. Satu musim saja. Iya. Pindah karena apa? Karena Persiramnya waktu itu kemudian tidak ada lagi. Enggak. Masih ada kan? Sebelum
Nggak ada juga aku udah pindah. Hmm. Iya. Sebelum waktu mereka yang waktu tahu itu mereka punya masalah tahu jual, aku sudah pindah ke Padang. Padang dulu ya. Iya. Di Padang yang hampir lolos 8 besar hampir lolos semifinal ya. Bukan ya. Lolos. Yang match akhir lawan Arema itu ya. You tahu lah, you tahu ceritanya seperti apa. Diserui gimana? Diserui gimana? Sekarang takut ya. Oke. Saya tidak tahu, sumpah saya tidak tahu nih. Saya ketawa karena kakak Usas ketawa. Di Semen Padang. Tapi sebenarnya kan berkeliling banyak sebenarnya kan. Iya, berkeliling banyak itu faktornya apa sih? Kita buka-bukaan aja faktornya, faktor pengen merasakan juara atau memang nilai kontrak. Kalau ya kita wajar-wajar saja kalau mengejar nilai kontrak kan karena namanya waktu itu masih pemain asing gitu kan. Mau pulang ke sana atau apa gitu kan mempersiapkan. Apa faktor yang membuat suka pindah-pindah ini tuh? Pertama sebenarnya harus aku orangnya suka namanya challenge ya. Oke. Jangan terlalu nyaman dengan zona yang comfort ya. Oke. Harus kalau you merasa bisa ya coba tempat yang yang merasa itu impossible gitu. Oke. Jadi kadang-kadang saya lihat tim waktu itu bukan soal masalah kadang-kadang kontraknya bagus dan beberapa klub lebih bagus dibanding yang aku pindah. Oke. Ya aku lihat juga bagus karena ini challenge saya gimana sini bisa nggak gimana. Aku bisa bantu sampai maksimal gimana. Aku bisa maksimal saya keluar nggak gimana. Ya itu kenapa kadang-kadang aku suka pindah. Iya. Aku Osas penasaran waktu di Serui, cerita dong soal Serui saat itu. Serui. Iya, Osas kan akhirnya memilih untuk ke Perserui ya. Nah, Itu gimana keadaan kotanya, terus Osas di sana berteman sama siapa aja? sebenarnya waktu aku ke Serui, waktu aku dari Malaysia pada saat itu. Oh, pindah dari Oh ini Malaysia. yang udah keluar dulu ya? Keluar Iya, iya. negeri dulu ya? Dari Malaysia kenapa? Sebenarnya ini masalah ke Serui ini masalah pribadi ya. Sebenarnya awal itu harusnya aku ke Arema. Sudah deal dengan Arema. Tapi aku nggak mau karena kenapa? Saya lagi dalam urus masalah sedikit lah, masalah keluarga lah, ini dalam keluarga ya. Jadi saya pengen mau fokus karena kalau saya dekat Jakarta pasti agak ganggu ya karena dekat. Jadi maka saya pilih untuk jauh. Jadi saya pilih jauh ke Serui supaya saya bisa fokus di sana. Ya, selain saya memang pengen mau main di Papua tapi ya peluang itu datang, saya ambil Serui. Ya. Waktu itu di klub sangat nyaman di Perseru. Bagus, cuman di kampus, cuma di situ yang kadang-kadang kita mau kemana di situ aja. Kembali seperti kayak di Deli Serdang ya. Ya dari sana masih bagus, karena dari sana kita. Maksudnya apa nih? Masih lebih Deli bagus. sana. Dari sana kita masih bisa ke Medan, kan? Oh Medan iya. enak. Cuman berapa nggak sampai jam juga kadang-kadang ya. Iya. Tapi kalau di Serui enak ya gimana ini bro? Kalau Serui kamu bisa simpan uang, jadi habis main kamu kaya. Iya. Karena gak bisa kemana-mana, uangnya disimpan terus. Tapi kalau di Serui mau kemana? Dulu ada pesawat yang kecil. Aku aja gak berani naik pesawat itu karena kenapa? Kalau naik kita goyang. Baling-baling? Iya, jadi kita sering naik kapal. Iya. Aku lebih senang naik kapal. Kapal apa? Ngapulu? Ya 6 jam itu. Iya, ke Jayapura. Apa? Kemana? 6 jam kemana? Ke Biak dulu. Oh, iya. Dari Biak ke Serui. Iya. Jadi kalau sana kita mau kemana gak ada. Gak mungkin mau naik kapal 6 jam untuk cuma ke Biak dan balik. Kalau mau tuh naik KM Labobar, Yang kecil. kapal Labobar yang besar, yang putih, besar. Itu berapa hari sampai? Itu ke Jayapura 2 hari. Atau ke Jakarta 8 hari. Ke Jakarta. Oke itu lebih bagus aja. Iya. Gampang itu. Nasihat nih bagus aku. Kenapa Osas gak berani naik pesawat yang kecil? Aduh. Goyang, sangat goyang. Goyang banget. Goyang. Tapi pada tahun itu baru masuk Trigana ya. Trigana ya. Yang besar. Akhirnya enak. Kalau naik sana paling 30 menit berapa menit udah sampai itu enak. Tapi tamu yang kecil itu pusing.
Di Serui sama siapa? Arthur Bonai. Atau Bonai, banyak juga. Seru sebenarnya enak, aku juga enak. Kita main sangat-sangat enak dan kompak. Kekeluargaan Karena ya. kita gak kemana-mana. Iya. Salah satu tim yang aku main aku paling enak itu Serui. Paling berarti aktivitasnya itu bakar-bakar, Iya itu. gitaran. Iya. Saya mengingat kampung ya. Di Serui kita gak punya supi bis. Kita yang bawa bis sendiri latihan. Pemain. Iya, jadi Siapa yang suka bawa? kompaknya Siapa yang suka ada. bawanya siapa? Itu goalkeeper yang dari Jawa itu siapa namanya aku lupa. Dia selalu bawa. Dia yang bawa mobil. Iya, jadi kita Kiper siapa ya? gini kita Sugasto Effendi. Sugasto ya. Jadi kita enak karena di situ kayak kita mau kemana gak ada. Oke. Kita bawa bis, contoh kita latihan. Habis latihan, pelatih selesai latihan, bukan kita pulang ke mes, kita bawa bis langsung ke pantai. Bakar-bakar. Iya, jadi terserah kita kadang-kadang kita mau ambil kelapa, bawa bis aja udah. Kalau yang gak suka, udah naik motor pulang aja. Yang suka di dalam bis. Jadi kita suka-suka aja. Kadang-kadang habis latihan kita gak pulang. Kemana aja suka kita Itu aja. pemain asing juga ikut itu. Semua kita. Kiper bawa bis. Gak pakai sopir. Iya, pertamanya ada supi bis. Karena kadang-kadang daripada kita repotin dia kan, stres. Maka kita bilang sama bos, kalau bisa kita mau bawa sendiri. Iya, oke ya, enak kita. Jadi kita sekarang bawa bis kemana-mana aja. Berarti kekeluargaan ya. Sangat-sangat bagus Wak. Iya. Sangat-sangat bagus. Iya. Rindu rumah jadi terobati. Iya, kita bakal kadang-kadang sangat-sangat luar biasa. Iya. Lucu banget ya bis di bawah pemain. Osas berarti kalau ada pemain dari Nigeria atau dari Afrika datang ke Serui untuk main di Serui, Osas yang itu yang menjamu dong. Iya, aku selalu ketemu mereka di hotel. Iya, bukan cuma Afrika kan. Teman-teman yang lain. Teman-teman semua. Ya, kalau mereka datang habis tanding, kita sering duduk. Osas tour guide di Serui berarti. Mau tour guide kemana? Itu juga sama aja. Ke pantai. Ke stadion latihan. Ke pantai. 2 jalur. 2 jalur aja. Tapi di sana itu mes ya. Di Serui. Itu hotel. Hotel kan. Iya. Ya, Rata-rata tim Papua hotel. Hotel. Tidak Iya. pakai mes ya. Iya. Itu kita Hotel. Selalu hotel kita. Pernah gak lo ke Serui? Hah? Pernah gak? Belum. Raja Ampat sih belum saya. Belum, Raja Belum Ampat. pernah. Serui. Padahal paling dekat itu. Serui apalagi. Kan jalurnya pasti Yapen ke nih, barat. Saya semakin di barat saya kan fak-fak. Fak-fak di barat itu semakin ke sana. Jadi kalau misalnya mau kemana? Ke Sorong atau langsung ke wilayah sini gitu. Kalau ini di itu Kalau ya. sini paling ke Jayapura ya mending naik pesawat. Iya. Iya kan, ke Jayapura udah Serui belum. Berarti kalau di Serui itu main bola udah pasti fokus ya. Fokus main bola aja karena Enak, sebenarnya enak. Di Serui itu enak. Itu kalau di Papua aku bisa bilang enak. Karena kenapa? Makin bikin pemain kompak. Kompak. Iya. Itu alasan Persipura juara. Iya, semakin beberapa bikin kali pemain, karena kompak. Jujur makin bikin pemain sangat-sangat kompak. Walaupun you pemain asing juga, kadang-kadang you pengen pasti ikut karena kenapa caranya enak gitu. Yang lucu itu ibadah sama-sama, nakal Iya, betul. sama-sama. dia Iya ibaratnya kan? betul. Jadinya kompak saling mengingatkan, sudah. Aku nggak tahu itu ya. Iya. Terus kemudian setelah melalang buana, apa yang membuat keputusan seorang Osas Saha untuk menjadi warga negara Indonesia? Iya, kalau itu mah karena gini, kalau saya pulang setiap kali aku pulang, aku aja kan namanya tema-tema udah para pisah, udah kemana-mana. Saya udah di sini lama, otomatis udah jadi orang sini. Oke. Kalau aku pulang aku nggak terlalu selain orang misalnya ibu atau keluarga aku gak ada yang bisa bikin saya enak situ. Sudah tidak nyaman ya? Iya, tema-tema udah pada di mana-mana. Sekarang orang-orang baru. Jadi otomatis kalau sini saya justru punya tema keluarga semua di sini. Jadi makanya sini lebih nyaman buat saya sekarang. Itu yang membuat Osas ingin jadi warga negara Indonesia akhirnya. Betul. Dan pengajuannya sulit gak saat itu? Enggak. Langsung Iya kan peraturannya kan ada sekitar 3 jenis peraturannya. Kalau udah di sini 10 tahun pun udah otomatis bisa. Osas sudah dari 2007 ya. Iya. Atau 5 tahun tidak pulang ya? 5 tahun Enggak tapi sih, enggak. Itu gak usah gak pulang itu gak ada. 10 tahun bisa pulang itu? Iya. Yang penting ada surat kitas Iya. yang bermain di klub gitu. Tapi semenjak di Indonesia Osas sering pulang ke Nigeria gak? Sering banget. Sering banget juga di sana. Kumpul-kumpul di lapangan yang itu. Lagos. Terakhir ke sana aku ke lapangan itu ya.
Angkatan OSAS ada nggak yang main di Eropa jadi pesepak bola terkenal? Yang dulu sama-sama main di lapangan ini. Masih banyak lah, masih. Saya Mikel Obi semua kan Satu angkatan itu? anggota saya, semua angkatan. Oh, Obi Mikel. Iya, di lapangan Obi itu. Mikel. Cuman dia Martins, Obafemi Martins. Obafemi Martins. Iya, itu semua angkatan. Dia Cuman belajar lari di mana Obafemi Martins? gini, Kok bisa lari sama salto di mana? Obafemi 3 kali. Iya, 3 kali dan bisa sejajar itu di mana itu? itu bisa aja, semua bisa. Memang gini, Obafemi ya tipenya dia gak pernah main liga sana. Cuma ya sama di lapangan itu ya kita selalu ada turnamen atau latihan bareng itu. Tapi kalau dia memang dari macam akademi langsung bawa ke sana. Dan dia sempat lama di tim junior Inter Milan sebelum Iya. muncul. Iya. Ya begitu. Kalau yang paling dekat rumahnya di Afrika, di Nigeria. Ya paling dekat. Paling Sini dekat Victor. rumah. Hah? Victor Igbonevo? Iya. Awalnya waktu main ya. Tapi kalau kampungnya beda jauh. Oh. Iya kampungnya jauh kan masih. Tapi kalau di kota Lagos, aku sama Victor sekitar mungkin 5 menit. Oh, tapi Ya, kampung asal jauh. Iya kampung asal jauh ya. Oh. Dan sekarang dua-duanya sudah jadi warga negara. Warga negara Indonesia. Iya. Victor yang rayu ya untuk jadi warga negara Indonesia. Tidak. Masih punya. Masing-masing punya rencana ya. Iya. Terus apa planningnya kira-kira menjadi warga negara Indonesia kan pastinya punya planning lah. Ya pengen jadi presiden aja. Jadi presiden. Emang boleh ya? Boleh aturan kita boleh ya? Hah? Kamu tanya. Udah WNI boleh ya kayaknya deh. Gak mungkin lah. Hah? Buat apa? Coba-coba aja, siapa tahu terpilih. Ya coba-coba kan boleh. Boleh. Oke. Terus akhirnya pernah bermain juga untuk tim nasional Indonesia. Ya. Ya. Salah satu naturalisasi yang bermain untuk timnas. Yang gagal penalti ya gitu. Nah itu kenapa gagal penalti, Osas? Kemarin Ronaldo gagal penalti, kenapa gak tanya? Itu banyak pertanyaan Atau- titipan itu tanya. atau Messi. Kenapa nendangnya pelan-pelan katanya? Itu bukan pelan-pelan, memang ya faktor lapangan itu ya namanya udah gagal. Eropa aja Ronaldo punya lapangan yang sekelas, Messi punya sekelas, gagal. Pernah gagal ya. Kenapa Piala Ustaz gak Dunia bisa kemarin Messi gagal satu Kenapa final. Ustaz gak boleh gagal? Iya. Gak bukan setengah aja. Kalau masuk, pasti senang. Tapi gagal ya sudah. Pasti ada gagal kalau penalti soalnya. Jangan bilang pasti ada kan. Siapa pemain dunia yang gak pernah gagal penalti? Balotelli. Balotelli. Pernah sih 1 kali. Jadi. Pernah. Pada akhirnya pernah. So, penalti itu bukan masalah. Harusnya cuma di Indonesia kadang-kadang jadi masalah. Kalau masalahnya penampilannya jelek itu, jangan. Kalau penalti siapapun bisa. Ya. Jadi Di berapa caps hitungannya di timnas Indonesia? itu 3. 3 ya? 3 tanpa gol ya? Apa Enggak. pernah cetak gol? Enggak. Tidak pernah. 3. Aku juga main berapa menit juga sih? Pengganti ya. Iya. Kalau Osas sendiri striker idolanya dulu mengidolakan siapa sih? Ketika Osas masih usia remaja. Dari dulu mah aku suka Ronaldo aja. Ronaldo botak apa? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kalau pemain Afrika paling disuka? Pemain Afrika paling suka siapa ya? Kanu. Sebenarnya aku suka enggak. Jangan bilang Muntari ya. Muntari golnya aja Enggak, nggak aku diakui Buffon. Enggak. Iya, aku suka di awal memang Mane, Sergio Mane. Waduh. Iya. The best itu. The best di luar dan dalam lapangan. Luar Iya. biasa. Iya. Bisa kemarin itu ada foto tuh sekolah yang dia bangun udah jadi. Rumah sakit yang dia bangun di kampung dia udah jadi gokil. Iya. Emang itu. Pemain Liverpool. Kapan Osasa bangun sekolah di sini? Emang harus bicara kalau aku bangun suatu. Oh, nanti ada. Ada nih. Ada di kampung Atau ada. aku harus jadi tipe yang untuk mau kasih orang anak yatim maka aku harus foto dulu. Kan mau jadi presiden. Katanya mau jadi presiden. Harus pencitraan harus bagus dong. Kegiatannya sekarang apa aja Bang Osas? Terakhir suka sama Cena terus nih. Memang dari dulu bekas Ada ini, ada project bareng atau apa? Iya, kita punya kerja bareng. Sama Gustavo. Iya. Wis, Ya, ini dan kan kemarin kita juga sempat ya apa namanya aku sama dia sempat bicara kan. Oke, kita udah di Indonesia udah main at least sudah dapat misalnya lama di Indonesia sedikit. Kenapa juga kita gak berikan sedikit lah buat anak-anak yang kita punya.
Itu. Terakhirnya kemarin kita butuh, oke kita gimana ya kalau kita buka SSB. Kita sering ajak mereka cara main yang kecil-kecil gitu-gitu. Ya hanya sampai kemarin kita buka tiap hari Sabtu kita cuma datang. Kita sendiri, aku sama dia. Sama Ciana? Iya. Yang langsung turun jadi pelatihnya? Iya. Wah. Di Tangerang itu? Enggak, di Kuningan. Oh Kuningan. Ya maksudnya ya sekarang kita punya waktu, kita habisin waktu sama mereka aja gitu. Kalau kayak Mamat gini boleh ikut nggak? Bisa. Ini udah tua. Kita gak mau yang pukul kita. Nggak mau yang pukul gitu. Aduh, lucu banget. Berarti memang sekarang keinginan itu maksudnya dari lubuk hati gitu. Passionnya masih tetap di sepak bola kan pastinya. Of course. Tapi menjadi pelatih. Mau jadi pelatih namanya di bola kita seperti pemain bola pasti lalu di dalam lingkungan bola. Tapi Osas masih pengen main liga nggak? Of course. Saya masih muda. Berarti untuk liga tuh masih Masih muda? Masih Umur muda berapa? dong. Oh 36? masih Iya sih. masih 86 kelahirannya masih Iya. aman, masih Masih 4 muda. tahun 5 tahun Iya. masih bisa. Iya. Ada yang udah 47 masih main. Kenapa saya yang Iya. gitu. Untuk musim ini berarti udah nggak ada karena putaran 2 ya, udah tutup ya. Udah. Musim depan masih mau main liga berarti. Of course. Akan main ya, akan kembali lagi ya. Kalau saya udah gak bisa biasanya, misalnya dengan fisik saya sendiri, aku gak butuh bukan orang bicara enggak. Kalau saya udah gak bisa ya stop aja. Ya berarti tergantung merasa Bukan diri saya sendiri sendiri, ya. Jadi kalau udah tidak mood, tidak merasa fisik nggak udah. bisa, stop. Tapi ini masih bisa. Saat ini 100%. Musim depan berarti Osas akan kembali ke Perseru-serui. 100%. Mana ada? Siapa tahu ada lagi kan? Siapa tahu ada lagi. Bikin lagi. Jadi buat tim yang butuh penyerang, nah ini Osas masih siap untuk musim depan. Musim depan ya. Siap. Musim depan. Liga 1, Liga 2 bebas. Liga 3 mau nggak? Ini punya klub. Dia punya klub. Dia ketawa lagi Liga 3. Kakak Osas dia punya klub. Persipan Pandeglang. Ini. Wow, bagus ya, bagus. Tapi Liga 3. Iya, Kemarin tidak lolos Liga 3 nasional. Jadi musim depan akan tetap di Liga 3. Iya, semoga lolos lah. Itu harus musim depan. Kita Iya, tarik iya. Osas Marvelous bagus juga. loh ya. Iya. Wah, Tapi kok sebelum ke Ultimate Team saya punya satu pertanyaan nih. Merasakan pada akhirnya seorang Osasa merasakan juara Iya. di Liga Indonesia setelah melalang Buana banyak merasakan juara di Persija. Bagaimana perasaannya waktu itu? Kan ini dapat akhirnya kalau orang datang terus dapat kan kayak oh ya udah datang juara gitu kan. Tapi ini setelah perjalanan panjang keliling dari seluruh Indonesia dapat juaranya juga di ending-ending gitu. penantiannya. Ya itu suatu yang luar biasa dan itu yang semua pemain inginkan. Ya pasti ada selama berjalan karya ada sesuatu yang bisa ingatin terus. Itu namanya juara. Ya ketika saya juara sama Persija ya senang sekali. Karena apalagi ibu kota dan pas itu tahun itu luar biasa. Satu tuh bareng Simic, bareng Bambang Pamungkas itu. Iya. Ada juga Osas. Ya Rena, Da Silva dan lain-lain. Jaime, ya bagus. Bagus ya. Dan Osas menjadi juara di situ ya. Juara di 2018. situ. Pada akhirnya gitu. Banyak orang kan yang lihat, wah ini Osasa udah melalang Buana. Ini akhirnya nih dia merasakan Ya, di Indonesia ya bukan khususnya. orang itu buat kita sendiri juga itu rekod buat kita sendiri bagus. Itu akan selalu dikenang ya pastinya ya. Nah sekarang target ke depan Osasa sendiri apa? Lisensi udah ambil mungkin? Belum Ya? saya belum mikir untuk jadi coach juga. Masih pengen main berarti. Iya Berarti semangatnya masih memang masih main ini. masih. Kita bilang Bos Henry kita bikin persiram lagi. Persiram Emang bikin Comeback. bisa langsung tidur bangun bikin langsung. gampang. Kita beli Persipan. Kita beli. Kita ganti jadi Persiram. Ya. Kita beli. beli klub dia ya. Berapa harganya kita? Nego aja lah kita sini tipis-tipis. Ini kapten merangkap asisten. Kapten pemain. Gelandangnya Cena ya, gelandangnya. Gelandang Cena. Bagus, ya, bagus sekali. Bagus itu. Lengkap. Oke, kalau gitu sekarang kita coach kita karena sudah melalang Buana di Indonesia kita mau membuat Ultimate Team dari Osasa. Yang ditentukan oleh Osasa sendiri. 11 pemain yang selama Liga Indonesia dari Osas 2007 sampai
sekarang yang menurut Osas mainnya oke dan yang ya bebas lah terserah Iya. Osas. Sepanjang masa terbaik di Liga Indonesia versi Osas Saha. Boleh Indonesia, boleh pemain asing Iya, boleh ya? asing, boleh asing, boleh asing. Oh, boleh Boleh, asing. boleh, bebas, boleh, bebas. boleh. Tapi yang di Liga Indonesia. Oh gitu ya. Iya. Formasi dulu 4-3-3 atau berapa ada formasi kesukaan? Kalau Anda mau membuat dia bekerja menggeser-geser itu, Anda ubah formasinya. Tapi kalau Anda kasihan dengan dia, tetap aja. ya saya ingat aja ya. Iya. Aku tidak tahu. Penjaga gawang. Apa namanya? Marco Horizon. Marcus Marcus Horizon. Bek kanan. Bek kanan. Bek kanan siapa ya? Isme. Ismet Sofyan. Center back. Central back. Victor Igbonevo. Igbonevo. Papa Victor. Victor Igbonevo dengan Siapa satunya duetnya? Apa? Dutra. Otavio Dutra. Dutra. Bek kiri. Bek kiri siapa ya? Bek kiri. Kiri. Di Persija waktu itu Bule ya? Rizaldi dulu. Iya. Di Serui ada Sayuri. Hah? Yakob. Ini aja apa namanya? Asnawi. Asnawi Mangkualam. Asnawi ditaruh di kiri. Kiri bagus. Gelandang. Ansari Lubis. Ansari. Enggak dia gelandang serang. Dia AM AM ya? Iya. Uak. Ansyari Lubis. Iya. Dua central midfield dan defensive midfield. Oke. Ini yang suka pukul ini, berkelahi. Siapa dia? Haryono. Haryono. Ya, aku ingat aja ya. Yang aku ingat aja. Haryono. Satu lagi central Oke, Gustavo Cena. Sena. Gustavo Cena. 3 di depan. Kiri. Boleh nama sendiri, mau taruh di mananya. Aman, arus. Kiri Greg. Greg Gregokolo. Iya. Kanan. Karena Osas. Osas Saha. Striker. Baba Pamukas. Bambang Pamungkas. Satu super sub. Supasop ya. Iya. JJ Okocha bisa. Sebelum pernah ke Indonesia. Roger Mila bisa. Maka Kanute. Makan Konate. makan, ya. Ya. Oke. Pelatih. Ramadamawan. Coach RD. Ya. Siapa pak kaptennya? Kapten tim ya. Iya, Yes. satu tim ini. Ansari Lubis. Ansari Ansari Lubis. Lubis. Ustaz pernah main dengan Gustavo Cena belum? Udah. Kalau di klub? Kalau di klub belum. Oh kalau di klub belum. Di klub belum ya? Terus bisa berteman itu kenal dari mana? Ya itu di bola juga. Iya. Berarti jadi namanya bola. Bisa kenal di mana pun walaupun tidak satu tim ya? Iya. Bukan di kafe. Enggak. Kopi. Kopi nih, kopi. Ada juga Greg Nokolo. The Greg Nokolo itu datang setelah Osas berarti ya? Dia lebih. Oh dia lebih dulu. Duluan deh 2006 apa udah Greg ada tuh di sini. dari Singapura, dia tuh mau kuliah ke Iya, sininya ya. Iya. Mau kuliah di 2006 Singapura. apa 2007 udah di sini. Dia Kesini. lebih jauh dibanding sebelum saya. Oh lebih dulu Greg berarti di sini. Oke, dan inilah dia ultimate team dari Osas Saha. Mantap. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Sporty untuk Osas Saha. Dari netizen. Kita Dari- sudah kasih tahu ke Twitter dan ke Instagram. Osas akan kesini dan mereka menitipkan pertanyaan-pertanyaan mereka. Oke. Yang pertama dari Unge Ungen Onwon. Won. Hubungan Osas dengan David da Silva gimana? Kita baik-baik saja. Berteman. Berteman. Oke. Aman ya. Dari terima kasih banyak Yizrum. Coach dan rekan setim terbaik selama main di Indonesia. Sudah rekan setim tadi sudah Ansari Lubis ya. Yang terbaik. Oh, iya. Ya, coachnya Rahmat Darmawan kan Darmawan, sudah dipilih tadi. Dari Arsenal Timeline. Siapakah pemain yang diidolakan sehingga membuat kakak Osas berposisi striker? Dari kecil ya. Iya. Iya. Yang membuat jadi. Pengen jadi Sebenarnya Ronaldo da Lima.
Oh Ronaldo Botan. 9 Ya, yang Botan, Brazil. ya. 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 Kalau di itu di lapangan Legos siapa yang tidak apa-apa kita tidak tahu namanya. Bukan. Pada saat itu apa namanya kakak sebenarnya Bobby juga, termasuk juga. Bob Manuel. Bob Manuel. Ya. Salah satu yang didolakan juga ya. Betul. Osas dengan Luis Saha itu hubungannya apa? Tidak. Osas Saha dengan Luis Saha. Gak ada. Satu Prancis, satu ini. Beda. Kan namanya Saha takutnya. Tapi Saha Prancis dari mana ya? Louis Saha. Prancis dari Nigeria bukan? Prancis. Iya maksudnya Prancis tapi kan imigran ke Prancis. Enggak. Dia asli Prancis? Iya. Oh bukan imigran ya? Bukan aja ya. Oh. Ada dari Hendy Valeri 89. Membela tim manakah yang paling berkesan selama berkarir di Liga Indonesia? Itu di Persija karena juara dan senang situ. Ya. Di Persija Jakarta. Kemudian ada dari Ngatmo 12. Osas Saha kenapa mutusin jadi WNI alasannya tadi udah ya? Udah tadi. Karena sudah senang di Indonesia dan kalaupun ke Nigeria udah nggak ada. Udah beda siapa-siapa rasanya ya. rasanya Udah lebih beda. rasa rumah Indonesia gitu. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Kakak Osas sudah ke sini. Tapi sebelum balik kita ada oleh-oleh. Oke. Terima Apa tuh? kasih. Kita ada Jersey. Nah, jersey ini. Jersey. Oh, Ini bukan Belanda sih. ini jersey Belanda ya. Bukan, ini Piala Dunia lain. Oke. Dia dunia lain ini bukan Belanda asli, Belanda KW. Oke, terima kasih. Dan kita juga ada FUT buat Kakak Osas Saha. Wow, bagus sekali ya. Coba dibacain Iya. dong. 1986 Indonesia tentunya Indonesia, ya. of course. Osas Saha 2007 PSDS Deli Serdang. Juara 1 bersama Persija Jakarta. Menguasai Hashtag bahasa daerah. Kota Raja, Mas. Siapa ini? Iya, gestar. Bintang tamu Tarkam. Ini menguasai bahasa daerah. Osas katanya menguasai bahasa daerah di Indonesia banyak. Bahasa apa itu? Bahasa-bahasa lokal. Jawa. Iso Coba. ngomong Jawa. Jawa. Iso ngomong Jawa. Enggak tahu. Saya mau foto wis tak lewati. Orang pipi- popo. Oh, Kau. Bahasa Padang ya. Bahasa Padang bisa. Pada Tambuce. Itu. Kacang goreng, kacang barandang, harum di badai kacang goreng tahu gak? Kalau ini apa serui. Serui. Satu sekali, enggak tahu satu pun. Kalau serui nggak? Logat saja ya, logat. Iya, Aksen. Iya, Aksen. Tahu lah kalau. Iya kayak Cukimai. Nah, gitu. Itu tahu ya. Itu tahu ya. Silakan Kak Osas di tanda tangan. Iya. Nanti kita akan pajang di sini. Oh, di sini ya. Iya Nanti boleh. ada yang buat dibawa pulang juga. Nah, itu. Nah. Sip, Oke, mantap. Ini foto ya. Bagus ya. Oh iya. Ada nanti buat untuk dibawa pulang juga. Iya, nanti Kita sediakan. sebelum ditutup. Yoi. Terima kasih ya. Iya, Terima sama-sama. kasih banyak. Kakak Osas sukses terus untuk karirnya. Ya, terima Semoga kasih. di tahun depan bisa kembali lagi karena Liga 2 sekarang udah dihentikan. Semoga di tahun depan ya. Tapi semoga Liga 2 tetap jalan nih. Mau jalan, aku tetap di Liga 1 nanti. Tetap Liga 1 ya. Ya. Nah, kayak Sena bilang ke saya, dia mau main ke Liga 2. Tahu aja. Iya. Tapi ngomong-ngomong Sena bagi nggak duit final? Mana? Emang dia dapat? Dia menang banyak itu. Argentina Belanda. Pas 2-2 mau menangis dia di samping. Karena kalah ya. Dia bilang, ini saya kalah miskin saya. Aku tahu Iya. dia. Aku lagi caje dia nggak bisa balas. Dia tidak traktir. Dia traktir. Oh, iya. Tapi pertama pas kalah sama apa namanya yang kata Arab ya pertama ya. Dia nggak bisa bicara bingung dia. Pas juara menangis dia akhirnya. Menangis bukan karena Argentina, karena uang masuk. Karena selamat. Oke, Kakak Osas sehat selalu yang Ya, paling terima penting. kasih. Salam buat keluarga yang ada di Indonesia maupun di Nigeria. Sama-sama, Dan semoga kita masih menunggu aksi-aksi Osas Saha di lapangan hijau pastinya. Amin. Yes, siap. Kalau begitu teman-teman, saya Mawatul Keciri pamit. Saya Ripan Perdipta juga pamit. Berikan tepuk tangan untuk Osas Saha.